Ini bener pinter atau ngerepek iki. Banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong, kasih aja. Sebenarnya kan bukan itu masalahnya, Bu. Bukan soal ditunjukin atau tidak ditunjukin. Karena memang bukan dia yang harus nunjukin gitu. Yang menuduh yang harus bisa nunjukin gitu. Mana yang palsu, mana yang asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Gosip Politik. Kali ini kita akan membahas pernyataan dari Megawati ya. Ngapain susah-susah? Gampang saja, tinggal ditunjukin saja. Sebenarnya simpel ya. Kalau misalnya gampang ya jangan dibikin susah. Akui saja. Ijazah Jokowi itu asli. Kan sudah diverifikasi baik oleh KPU, baik oleh UGM yang mengeluarkan ijazah tersebut, juga kesaksian teman-temannya ataupun kesaksian dari dosen-dosennya. Kalau misalnya semua ini sudah tidak didengarkan, tidak diakui, saling mengklaim, ya ngapain susah-susah? Gampang saja, buktikan di pengadilan. Pernyataan Megawati ini juga dimentahkan habis-habisan oleh Iyas Subiakto dan Simon John. Tak perlu lama-lama, saksikan saja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah supaya Pak, ini bener pinter atau ngerepek iki. Lah orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong, kasih aja. Ini ijazah saya. Ini terpaksa kita ikut nimbrung juga karena Bu Megawati mau nongol lagi nih setelah beberapa saat senyap sejak tidak jadi mendatangi KPK dan Kapolri di kasusnya Hasto, kan agak reda gitu kan. Tapi ini keluar lagi. Jadi kalau Bu Mega keluar, kita terpaksa menanggapi. Kalau enggak nanti statementnya bisa ngawur kemana-mana gitu, ngelantur gitu kan. Kita maklum karena Bu Mega kan sudah uzur gitu. Nah, ini satu tentang uh, ijazah Pak Jokowi. Ini kan memang luar biasa. Di semua podcast membahas ijazah Pak Jokowi. Di Bareskrim di mana-mana, di semua apa nih medsos. Saya sudah membatasi diri dari 2 minggu yang lalu sebenarnya. Cuma karena ini Bu Mega nongol, ya terpaksa saya ikut nongol gitu. Nah, ijazah ini kan Bu Mega kemarin ada statementnya tuh. Ya kalau memang ada ijazahnya ditunjukin aja gitu kan dengan santainya. Tapi sebenarnya kan bukan itu masalahnya, Bu. Bukan soal ditunjukin atau tidak ditunjukin. Ini kan sudah berlarut-larut dibiarkan Pak Jokowi. Karena memang bukan dia yang harus nunjukin gitu kan. Yang menuduh dia ijazahnya Pak Jokowi palsu itu yang harus bisa nunjukin gitu. Mana yang palsu, mana yang asli. Udah dibahas lah ini, udah semua orang membahas itu. Dari mulai profesor sampai semua lapisan bawah juga mengomentari itu. Ada orang-orang yang bapak-bapak dari kampung, dari mana, lugas-lugas semua, ustadz segala macam. Nah, ini kan sebenarnya agak kontraproduktif dari Bu Mega karena apa? Kemarin itu kan Bung Arya Bima kan sudah komentari dengan wise ya bijak bahwa ngapain lagi diributin ijazahnya Pak Jokowi. Bung 2 kali jadi wali kota, 1 kali jadi gubernur, 2 kali jadi presiden, kawan sekolahnya, kuliahnya ada, kampusnya ada, terus mau apa lagi? Pak Susno Duaji juga menjelaskan sama seperti itu kan. Cuma karena ini di framing, memang mau dibuat ribut, gitu entah apa targetnya kita nggak tahu. Ini makin hari makin kebaca siapa yang mendanai ini, kenapa ini harus diributkan terus. Jadi memang ujung-ujungnya sebenarnya karena marwah Pak Jokowi ini terlalu besar, ini yang ditakuti kan gitu. Ini yang ditakuti oleh apa nih politikus-politikus yang memang ya kelasnya kelas tikus memang gitu. Karena kan tidak mau lagi nanti kalau Gibran bisa menjadi trigger sebagai anak muda yang bisa memimpin bangsa. Padahal kalau sebuah apa ya, bukan sebuah, seorang anak muda yang siap untuk Indonesia, kenapa nggak kita dukung gitu?
Terus yang membuat ramai lagi kan, karena 1-2 hari ini juga ada isu Pak Jokowi bisa terpilih menjadi ketua PSI gitu. Wah, makin panas lagi nih. Saya sudah tulis di Facebook bahwa ini betul-betul apa ini partai go public nanti gitu. Karena pasti kalau Pak Jokowi yang pegang itu bukan menjadi bukan menjadi partai dinasti. Karena partai yang ada kan semuanya partai dinasti. Yang PDIP sendiri, Nasdem, apa ini Gerindra, Demokrat, Golkar tidak menunjukkan sebagai partai dinasti, tapi orangnya ya itu terus gitu kan. Nah, terus apa lagi? Celetukan yang lain. Ada juga disinggung, Bu Megawati menyinggung, dia nggak menerima tunjangan sebagai bekas wakil presiden. Ini kok sampai apa ya, kelasnya itu Bu, sayang Ibu. Kan Ibu bukan pensiunan orang kantoran, pensiunan sebagai wakil presiden dan presiden. Saya nggak tahu apakah memang nggak diatur di undang-undang, nggak ada. Kita nggak pernah mempelajari itu. Karena di kelas-kelas seperti Ibu, sebenarnya nggak dapat pensiun juga turah-turah uangnya, hartanya di mana-mana juga kan. Rumahnya jadi Tengku Umar, gitu kan. Masa Ibu lari ke sana itu jadi merendahkan diri sendiri. Tidak bagus. Saya pikir apa ya, kalau dikatakan nanti memalukan, mungkin karena Ibu udah selalu lupa. Jadi sebenarnya ini yang saya sayangkan. Mungkin karena nggak ada orang yang selalu mengingatkan. Jadi kalau begitu ngomong jadi ngelantur kemana-mana gitu. jadi apa ya? Bukan tantrum tapi apa ya? Karena kalau nggak kekontrol memang bahaya. Gitu. Nah tadi sore ada lagi Bu Megawati mengomentari undang-undang perampasan aset yang sudah lama kita tunggu dan sejak Pak Jokowi masih bertugas juga itu tertahan di Komisi 3 karena waktu itu kan gempar waktu Bambang Pacul bicara sama Pak Mahfud ya tanya saja sama ketum kan gitu. Korea ini kan nggak tahu apa-apa gitu. Artinya kan itu mengesankan bahwa ibu yang menahan itu gitu kan. Megawati akhirnya memberikan tanggapan terkait dengan gonjang-ganjing ijazah. Memang tidak disebut secara langsung apakah itu menunjuk pada Jokowi, tetapi rasanya persoalan ijazah itu pasti arahnya menyinggung Jokowi. Ia katakan begitu saja kok susah, ya langsung saja ditunjukkan. Saya ingin katakan teman-teman dan kita semua bahwa persoalan terkait dengan ijazah Jokowi itu tidak boleh digampangkan. Dalam konteks ini, kritik saya bahwa Megawati tampaknya menggampangkan persoalan ini. Ia seolah-olah mau cuci tangan terkait dengan ijazah Jokowi yang kalau kita runut ke belakang, ia dan PDIP tidak bisa lepas tangan terkait dengan bagaimana verifikasi berjenjang itu menghantarkan Jokowi ketika maju dalam kontestasi pemilihan wali kota Solo dan ia adalah wali kota Solo selama 2 periode. Dari situ ia kemudian melangkah menjadi gubernur DKI Jakarta, bahkan 2 periode menjadi presiden Indonesia. Semuanya harus kita sebut PDIP berada di belakang Jokowi. Sehingga ketika Megawati mengatakan kok ini menjadi masalah, ya langsung saja ditunjukkan ijazahnya. Ini menurut saya cara dari Megawati menggampangkan persoalan dan saya bahkan tajam menyebut Megawati cuci tangan, PDIP cuci tangan terkait dengan kisruh di seputar ijazah Jokowi. Bagaimana kita membincang bagaimana pernyataan seorang Megawati yang ingin memberikan komentar tetapi nuansanya ia tidak bisa menempatkan ini pada konteksnya. Jadi Ibu Megawati, maaf tidak cukup untuk Anda berkomentar begini saja kok tidak ditunjukkan. Ini bukan persoalan mudahnya menunjukkan ijazah Jokowi, tetapi ini terkait dengan isu yang jauh lebih mendalam, yaitu terkait dengan politik kebencian dan di dalamnya ada
pembunuhan karakter yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap mantan presiden, di mana PDIP dan Megawati pernah juga mengecap berbagai macam fasilitas yang disediakan oleh Jokowi ketika ia menjadi presiden yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi masalah ijazah ini bisa dibawa ke lembaga-lembaga internasional. Walah mbah. Tak kira bar ketabrak motor sampean ki iso mari. Malah sengsaya mbah. Opo wae sampean permasalahkan? Ijazah dimasalahke, tinggi badan dimasalahke, bentuk telinga dimasalahke, font Times New Roman dimasalahke, saiki UGM dimasalahke. Jane karepmu ki piye to padha? Apa sampean ki memang kerjanya seperti itu gitu? Apa nggak malu gitu sama warga, sama masyarakat yang sampean itu mempertontonkan hal-hal yang seperti itu terus? Nggak malu kah dengan bangganya kalian itu pers conference menghina orang, merasa diri paling benar? Nggak malu toh mbah. Mbak wis to, sampean ki pakai peci putih, cerminkan dengan hati yang baik, mbok ojo ngono to mbah. Isin mbah saestu, ya Allah.